Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk keluarga besar Mandua Brebes. Halo semuanya, sehat semuanya ya. Hari ini tepatnya di tanggal 29 Februari 2024, saya, Edi Sofia Wijayanti, akan berbincang dengan salah seorang guru Mandua Brebes yang sangat legendaris. Kalian pasti sudah tahu dong siapa beliau. Ibu kasih tahu ya punya. Beliau asli dari Bumi Laren loh ya. Kemudian beliau mengajar mata pelajaran biologi. Sebelumnya beliau beberapa kali menjabat sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Nah, ada apa dengan beliau? Kita akan simak, kita akan bincang asik dengan beliau yang hari ini sedang bergulat membaca banyak buku-buku. Kita simak yuk ke sana. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik sekali baca buku wabarakatuh. apa ini Bu Haji? Yang tidak ada di perpustakaan pribadi. Berarti beliau punya perpustakaan pribadi luar biasa. Ini sangat menginspirasi loh ya, karena tidak semuanya itu punya perpustakaan pribadi. Wah, ternyata romantis juga bacanya buku puisi. Ya, begitulah. Oke Bu Haji, ini apa ya, memasuki masa purna bakti Bu Haji amanah nggih. Ya. Berarti ini usia yang ke-60 betul nggih? Betul. Usia 60 tapi masih Lansia segar. muda. Masih segar. Lansia Keluarga tapi besar. muda. Keluarga besar Mandua Brebes pengen dengar nih cerita pengalamannya Bu Haji. Awal mula menjadi guru itu seperti apa, tahun berapa, sampai kemudian bisa eksis ini berada di Mandua Brebes. Monggo Bu Haji ceritanya gimana? Terima kasih. Kami, terutama saya pribadi, masuk bergabung dengan Mandua Brebes mulai tahun 1996. Pada saat itu saya ada di ngajar di MAN 5 Jakarta. Terus ikut suami karena suami nggak bisa hidup di Jakarta, akhirnya saya mutasi ke MAN 2 Brebes. Waktu itu masih jadi MAN filial Tegal. Kebetulan MAN 2 Brebes itu baru di SK-kan MAN filial Tegal itu dijadikan MAN 2 Brebes, tempatnya ada di desa kami. Kebetulan saya asli orang Laren. Akhirnya saya bisa masuk di MAN 2 Brebes ini mulai tahun 1996, SK resminya 1997, ada di MAN 2 Brebes tahun pelajaran 1996-1997, bergabung dengan MAN 2 Brebes. Pada saat itu baru masih punya gedung 6 ruang, siswanya kita masih bergabung sebagian dengan Yayasan Al-Islah pada saat itu, yaitu di Timia. Itu siswa juga baru belum sampai ada 200, baru 100 berapa, karena ya memang tadinya filial. Makanya alhamdulillah kami dari Jakarta pindah ke sini, mungkin salah satu mutasi, orang yang mutasi langsung dari MAN 5 Jakarta langsung ke MAN 2 Brebes yang ada di Laren ini. Berarti berapa puluh tahun ya Bu Haji di MAN 2 Brebes ini? 97 sampai 2024. Ya, berarti 29 apa ya, dari 97 ke 2000 aja 3 tahun, ditambah ya 27 tahun. 27 tahun saya ngabdi di MAN 2 Brebes. Pengabdian saya setelah menerima SK pensiun itu 32 tahun 4 bulan. bertepatan
karena sebelum itu saya ngabdi di masjid di Al-Hikmah, pernah di SMP Bustanul Ulum, terus langsung SK turun di Jakarta. Berarti pengalaman menjadi guru itu selain sebelum di Man 2 Brebes tadi ada di Bustanul Ulum, ada di Al-Hikmah, dan Man 5 Jakarta nggih. Dengan 27 dengan pengalaman sudah banyak dan 27 tahun dihabiskan di Man 2 Brebes, tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, mungkin juga bisa diceritakan Bu Haji pengalaman selama di Man 2 Brebes, dari hal yang mulai paling berkesan, paling dinikmati, dan juga kalau ada yang paling berkesan berarti yang tidak berkesan juga ada. Bisa diceritakan buat inspirasi bagi generasi yang akan meneruskan. Terima kasih. Karena niat kami itu mendidik itu tujuan dari hidup kami. Yang paling berkesan manakala siswa-siswa kita itu sudah menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga, oleh bangsa dan negara sampai ke alma maternya. Di antaranya memang perkembangan dari Man 2 Brebes itu mulai dari yang tadinya punya gedung hanya satu lantai, hanya 6 ruang, sampai sekarang sudah, kalau lihat itu sudah maju, alhamdulillah. Tapi ada pesan dan kesannya yang paling menyenangkan manakala anaknya itu bisa dikatakan sukses. Selain sukses di keilmuannya, juga sukses untuk ekonomi dan bisa mengangkat derajat orang tua serta membanggakan masyarakat dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pendidik itu tidak segampang menyampaikan informasi ilmu saja, terutama sekarang dengan era sehabis masa pandemi dan teknologi yang sangat maju. Kita tidak mengikuti, ya kita ketinggalan, mengikuti juga ya ada dampaknya gitu loh. Nah, pendidik yang sekarang itu memang harus betul-betul bagaimana kita yang paling berat itu jadi pendidik yang sekarang. Beda dengan pendidik pada saat kita sudah berapa generasi, sampai mungkin anak kita yang dulu jadi siswa kita sekarang anaknya, sekarang cucunya udah ketemu lagi. Ya ada juga yang sama-sama jadi tenaga pendidik yang sama gitu. Makanya kalau kami sih berpesan, didiklah anak. Orang tua yang menitipkan ke Man 2 Brebes, bagaimana caranya anak itu bisa memiliki akhlakul karimah, mempunyai ilmu yang bermanfaat, bisa untuk bekal hidup dia di masa yang akan datang, apalagi dengan era yang seperti ini, era digitalisasi. Memang era digitalisasi kita juga sampai kewalahan bagaimana caranya mengarahkan anak, biar anaknya tetap, karakter anak kita tetap jaga, terus akhlaknya tetap kita bentuk yang memiliki akhlakul karimah. Di antaranya terus bisa membanggakan saja. Karena tadi disampaikan bahwa guru sekarang itu memang tantangannya besar ya. Nah, sementara Bu Haji dengan pengalaman mengajar yang hampir 30 tahun lebih kalau dikalkulasi, itu kan sudah mengalami beberapa generasi nih Bu Haji. Yeah. Dari generasi yang dikatakan bahkan cucunya ada yang sekarang jadi mitra. Yeah. Nah, tapi saya lihat juga Bu Haji ini kan generasi yang 60-an tapi juga melek di generasi 2000-an secara teknologi. Ini kan berarti luar biasa. Nah, tantangan terbesar Bu Haji sendiri ketika berhadapan dengan banyak generasi itu apa Bu Haji? Ini bisa diceritakan untuk pengalaman bagi kami. Apa yang harus kami lakukan? Karena mendidik di era dulu dan sekarang kan berbeda. Ya. Satu sisi kelemahan kita lemah di IT. Satu. Yang kedua,
selain kita bisa menggunakan IT, tapi untuk yang istilah sampai ke jelimet ke programmer kayak itu masa kita sudah tidak, sudah bukan masanya. Lah anak sekarang makanya di satu sisi kendala kita, satu sisi kita pengen melek digitalisasi, sisi lain kita harus bisa membackup jangan sampai anak kita sampai terbawa ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan era digitalisasi di satu sisi kita banyak untung, terus yang sangat-sangat memprihatinkan memang kelemahan anak sekarang kurang literasi. Karena semua itu seolah-olah ilmu itu ada di HP, sudah cukup di HP. Nah kalau sudah cukup di HP, bagaimana kita membentuk karakter anak biar kita menggunakan HP atau menggunakan media sosial yang santun, yang baik, yang memiliki akhlak, harus bisa memilah-milah di antaranya. Terutama dari tenaga pendidik yang sekarang itu bagaimana cara mengarahkan jangan sampai nanti anak-anak bisa langsung dikira mungkin orang tua anak kita lagi belajar padahal di kamar lagi ya memang pegang HP, ternyata lagi main game, lagi main TikTok dan apa yang di dalam ya itu dia. Nah kita juga melihat ya sepak terjang Bu Haji selama di Mandura sudah sangat mewarnai lah ya, dari mulai kegiatan di kurikulum, kegiatan-kegiatan yang lainnya, bahkan sampai detik ini pun masih menjadi top leadernya untuk KKM Mandua Brebes atau Brebes Selatan khususnya ini. Nah dengan segala kesibukannya itu apakah keluarga mensupport Bu Haji? Karena penting sekali ternyata ya orang keluarga ketika kita bekerja, berkarir, kita kadang-kadang tidak ada satu pilihan mana harus berdahulukan barang lainnya. Mungkin diceritakan bagaimana keluarga mensupport Bu Haji. Pengalaman saya dulu, memang saya itu mengalami masa-masa sampai anak saya itu protes, kenapa sih Umi kok pulangnya sore terus gitu. Karena ya memang saat itu waktu itu kan belum era yang sekarang, sudah ada HP dan lain sebagainya. Dulu waktu itu kita nungguin waktu, apalagi zaman yang penentuan ujian dengan kelulusan ditentukan oleh pusat lah, itu ekstra, betul-betul ekstra akan dinilai keberhasilan kita selaku pendidik di situ. Kemampuan kita di mengajar juga akan dibuktikan dengan nilai itu. Yang pertama, yang kedua support keluarga. Alhamdulillah pada saat itu suami juga karena dia di bidang pendidikan, jadi saling mensupport. Alhamdulillah sampai sekarang yang namanya, karena bagaimana prinsip kami itu jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, terutama karena kita terjun di dunia pendidikan, ya berarti manfaat kita untuk terjun di dunia pendidikan. Kalau orang sudah masuk ke situ tidak mengenal itu lelah, tidak mengenal berapa yang kita dapat, itu tidak. Kepuasannya itu manakala ada keberhasilan. Itu saja. Support keluarga ternyata menjadi salah satu penentu keberhasilan kita berkarir nih. Jadi kepengen tahu nih, mohon maaf tapi kalau mungkin pertanyaannya agak bagaimana ya. Tapi anak-anak pengen tahu, ternyata ada yang request tadi. Nanti kalau mau tanya-tanya tolong diceritain dong bagaimana sih kenalannya Bu Haji sama abahnya, katanya kayak gitu. Ada yang pengen tahu kayak gitu. Mungkin diceritakan keluarganya kayak gitu ya. Bisa sukses putra putrinya. Udah mentas semua nih Bu Haji? Alhamdulillah yang pertama sudah berkeluarga dan tahun ini alhamdulillah masuk ke P3K bersama. Yang nomor 2 itu udah selesai S1, sekarang lagi lanjut ke S2 jurusan bisnis. Mudah-mudahan bisa selesai, malah ada keinginan kalau bisa masuk ke S3, mudah-mudahan minta doanya.
karena kita dikasih amanat sama Allah 2 anak. Nah, masalah keluarga memang dulu saya termasuk orang yang nikahnya terlambat, umur 30 tahun baru nikah. Ya nggak ada orang yang sukses dua-duanya. Di satu sisi kita terlambat nikah, di sisi lain kita secara ekonomi sudah karena sudah PNS waktu itu. Saya nikah udah golongannya 3B kayak gitu, karena memang egonya perempuan manakala sudah terjun kayak gitu terus ego perempuan kayak gitu. Di antaranya itu pun alhamdulillah kita nikah waktu itu di Al-Hikmah 2. Santrinya Mas berarti. Ya, salah satu anak angkat dari Abah Masrur. Saya sami'na wa ata'na karena sesuai dengan cita-cita kami. Mudah-mudahan saya dapat orang yang minimal bisa membaca kitab dan bisa minimal bisa khotbah. Allah berikan orang yang apa yang diinginkan, karena tujuan kami di satu sisi secara materi kita dapat, dunianya kita juga harus dipikirkan itu. Saling melengkapi ternyata di antaranya. Berarti alhamdulillah sukses dari keluarga juga tercapai, kalian juga sudah mapan. Alhamdulillah putra-putri yang diantarkan sekarang juga ternyata ya sedang menapaki karirnya. Amin, amin. Nah, yang mungkin harapan ke Mandua Brebes selanjutnya ke Pripun sebelum Bu Haji mungkin nanti akan secara formal, mungkin tidak lagi tercantum dalam hidup, tapi secara hati, secara emosional itu kan tetap menjadi bagian dari keluarga Mandua Brebes, hanya secara formalnya. Ya. Memang secara formal, secara kedinasan saya purna di 1 Maret, tapi untuk merasa memiliki Mandua Brebes karena kebetulan saya orang Laren, lokasi Mandua Brebes di Laren, saya punya beban moral. Alhamdulillah eman ini sudah jadi mulai dari eman yang dipandang sebelah mata sampai sekarang eman jadi pilihan untuk wilayah Brebes bagian selatan. Makanya dulu kami merindukan, bisa nggak sih ya anak-anak eman itu bisa setiap hari pulangnya sore. Ternyata sekarang sudah buktikan, cuma ya kembali anak sekarang berbeda dengan anak ini. Kayak gitu. Bagaimana cara kami mengarahkan waktunya sholat, waktunya kita belajar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekompakan dari tenaga pendidik. Kita mungkin salah satu kesuksesan dari Mandua Brebes itu diantaranya saling mensupport satu dengan yang lain. Kita tidak melihat itu apa dan bagaimana, yang penting untuk kemajuan Mandua Brebes. Yang dulunya sampai ada SMA MAN, saking tidak tahunya. MAN itu apa? Madrasah. Madrasah itu bahasa Arab dari sebetulnya sekolah, sama halnya tingkatan aliyah berarti tingkatan SMA. Sampai sekarang sudah mulai dikenal alhamdulillah, dan itu dijaga. Jangan sampai ini titiknya aliyah lagi di atas, mudah-mudahan jangan sampai terjun, minimal bertahan seperti itu. Purna bakti kan sebuah keniscayaan Ibu Haji, siapapun juga akan mengalami. Nah mungkin sudah ada rencana apa nih setelah nanti purna bakti? Yang biasa jam 7 sudah di madrasah, mungkin harus ada acara yang lainnya supaya kita nggak boring Ibu Haji. Terima kasih. Itu salah satu saya bertekad. Saya ngabdi ke negara cukup sampai 60 tahun sesuai dengan aturan. Saya mau terjun ke masyarakat, di antaranya mengikuti akan mengarahkan ke
organisasi muslimah gitu. Terus saya akan membimbing anak-anak membesarkan ya menjadi pondok. Yang tadinya anak-anak daripada anak kos mendingan mengarahkan anak yang mau ngaji, anak aliyah, terutama anak aliyah. Saya ini kan anak aliyah. Alhamdulillah sudah ada 30 yang putri, ada 10 yang putra. Hanya kepuasan itu insya Allah. Rutinitas kami setiap habis maghrib, sholat maghrib, Quran sampai Isya, sholat jamaah, terus malamnya ada kajian kitab, kalau enggak ya matematika, kalau enggak bahasa Inggris, paginya ada kajian kitab ya dari guru-guru juga dibantu. Itu saja, saya hanya itu. Berarti nggak ada istilah boring gitu Haji, setelah nanti kita purna tetap eksis, tetap bisa aktif dan bisa bermanfaat terutama. Amin. Oke Bu Haji, mungkin closing terakhir dari Bu Haji, nanti setelahnya saya akan bertemu dengan apa kata sahabat-sahabat yang sudah menanti Bu Haji di luar. Monggo closing terakhirnya Bu Haji untuk kita Mandua Brebes tercinta. Apa kata Bu Haji sebagai legendnya guru Mandua Brebes? Terima kasih. Kami selaku mungkin guru yang paling tua, terutama untuk ibu-ibu di sini, kami mohon maaf. Jagalah kekompakan, persaudaraan, silaturahmi tetap terjalan. Titip anak-anak, bimbinglah anak-anak ke sesuai dengan yang diinginkan anak, arahan anak. Mudah-mudahan anak didik kami itu memiliki karakter yang anaknya pendidikannya dapat, akhlaknya dapat, terus ciri khas imannya juga didapat. Itu saja. Terus kami tidak akan memutus silaturahmi, tetap walaupun saya tidak di sini. Kalau memang saya mau main ya, mau silaturahmi ya silaturahmi saja. Bodoh amat. Itu di antaranya. Nah, itu yang diharapkan justru Mbak Haji. Jadi purna bakti dari iman, tapi hubungan insya Allah tetap baik. Insya Allah. Dan minta doanya, mudah-mudahan diberi sehat. Amin ya. Sampai semuanya akhir. Amin. Kehidupan kita. Demikian tadi keluarga besar Mandua Brebes, bincang asik kita dengan Ibu Dr. Anda Haji Amanah yang telah memasuki masa purna bakti atau purna tugas. Kita doakan beliau tetap sehat, semangat, dan ternyata punya semangat yang luar biasa untuk tetap bermanfaat membumi sesuai dengan ilmu padi. Nah, dengan saya nanti kita akan bertemu dengan apa kata sahabat beliau. Terima kasih Bu Haji untuk waktunya. Sama-sama. Saya dengan Bu Haji Amanah sudah kenal cukup lama dan kami menjadi mitra kerja dari tahun 2003. Beliau saya yakin orang yang baik, meskipun kadang keras, saya sama-sama keras, tapi beliau orang yang gampang untuk bergaul, untuk memaafkan, dan juga kita bisa saling sharing, berbicara atau menyatakan banyak hal lah. Itu kira-kira seperti itu kaitannya dengan Bu Haji Amanah. Mudah-mudahan beliau purna dalam keadaan sehat dan bisa istiqomah ibadah. Sehat walafiat, bahagia selalu, amin. Terima kasih. Selama saya berteman dengan Bu Haji Amanah, kalau awalnya biasanya takut dulu. Ya, tapi setelah lama berteman dengan beliau, ternyata dia orangnya paling berhati. Terima kasih untuk Bu Haji Amanah yang telah menjadi panutan kami. Yang muda-muda, beliau adalah orang yang disiplin, beliau adalah orang yang tegas dan orang yang bertanggung jawab, sehingga kami sangat bangga kepada Bu Haji Amanah yang telah menjadi contoh untuk kita yang muda-muda. Terima kasih untuk pengabdian Bu Haji Amanah selama ini. Terima kasih.